Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini atau malam ini saya akan coba membahas masalah alibi-alibi yang terkait dengan beberapa saksi. Kita mulai masalah alibi ini dengan orang terdekat dari korban, yaitu Bapak Yosep. Tentunya sebentar sebelum ke saksi, tentunya alibi ini berkaitan dengan di mana saksi tidak berada di TKP, karena ini kaitannya dengan TKP. Nah, baik kita mulai dengan Pak Yosep. Pak Yosep alibinya adalah pada saat yang bersangkutan di malam kejadian, dia ada di rumah setelah pulang dari rumah TKP jam 9.15, kemudian pulang ke Cijengkol ke rumah istri mudanya, dan itu dibenarkan oleh istri mudanya yaitu Ibu Mimin, sehingga ini alibinya memperkuat bahwa yang bersangkutan tidak ada di TKP tapi ada di rumah. Kemudian pada saat pagi harinya, walaupun memang kebiasaan beliau ini Pak Yosep sering ke masjid, tapi pada saat itu memang tidak ke masjid. Disampaikan bahwa jam 3 pagi bangun, kemudian tidur lagi, sehingga ketiduran yang bersangkutan atau Pak Yosep tidak berangkat ke masjid akibat daripada ketiduran. Itu yang disampaikan, dan itu diperkuat oleh istrinya yang bersangkutan yaitu Ibu Mimin, bahwa yang bersangkutan ada di rumah. Diperkuat lagi dengan oleh kesaksian tukang surabi yang jam 6 pagi bahwa Pak Yosep itu memesan surabi di tukang surabi, dan itu diperkuat oleh tukang surabi. Artinya bahwa inilah alibi yang sangat kuat dari Pak Yosep. Tentunya ini berkaitan juga dengan Ibu Mimin, karena diperkuat juga oleh kesaksian Pak Yosep bahwa Ibu Mimin pada Pak Yosep datang malam hari jam 9 ke rumah, itu Ibu Mimin sudah tidur di ruang tamu. Artinya bahwa memang pada saat yang bersangkutan memang Ibu Mimin ada di rumah. Itulah Pak Yosep dan Ibu Mimin diperkuat untuk alibinya. Kita mulai ke yang terdekat lagi, yaitu Yoris. Yoris pun sama, alibinya diperkuat dengan oleh istrinya bahwa yang bersangkutan itu ada di rumah. Dan kebalikannya, Yanti istri daripada Yoris sama diperkuat oleh Yoris bahwa yang bersangkutan itu ada di rumah juga. Siapa lagi orang terdekat? Yaitu yang terdekat tadi Ibu Mimin sudah, Pak Yosep sudah, Pak Yosep sebagai suami dari almarhumah, kemudian Ibu Mimin adalah istri mudanya, kemudian Yoris adalah anaknya, dan Yanti adalah istri daripada Yoris. Itu diperkuat. Kemudian coba kita sekarang ke anaknya, yaitu Arigi. Arigi memang pada saat kejadian tidak ada di rumah, tetapi disampaikan bahwa Arigi ada di internet, ya, dan itu diperkuat oleh teman-temannya yang ada di internet, sehingga dia diperkuat juga. Akhirnya kuat alibinya untuk Arigi. Coba kita lihat sekarang ke Danu. Danu juga orang dekat. Itu keponakan dari almarhumah, dan Danu itu pun diperkuat oleh orang tuanya bahwa yang bersangkutan sedang tidur pada saat malam hari itu, karena sempat dilihat oleh orang tuanya. Jadi Danu pun diperkuat oleh orang tuanya bahwa Danu juga alibinya kuat. Siapa lagi kemudian saksi-saksi yang lainnya tentunya kita sudah lihat di media. Artinya apa? Bahwa mereka semua ini mempunyai alibi yang sangat kuat. Mereka adalah orang terdekat. Kita kembali pernyataannya dari Kapolres Subang, AKBP Ibu Sumarni. Beliau menyatakan pada saat awal kejadian hari pertama, menyatakan bahwa clue-nya adalah orang terdekat. Tapi disampaikan orang terdekat ini adalah karena memang tidak ada pintu yang rusak, tidak ada jendela yang rusak, atau tidak ada bekas pendobrakan, sehingga Kapolres Subang AKBP Ibu Sumarni mengatakan bahwa clue-nya ini adalah orang terdekat. Ya, tetapi kembali lagi kita selalu berpikiran bahwa orang terdekat adalah tentunya orang terdekat dari almarhumah, yaitu
tentu adalah suami, anak. Kita berpikirannya ke arah sana. Tapi kan orang terdekat bisa saja bukan itu saja, bisa saja saudara, kemudian tetangga, atau teman dekat, atau teman akrab, itu juga masuk ke dalam kategori adalah orang terdekat. Nah, itu bisa semuanya itu seperti itu. Tapi memang asumsi kita masyarakat lebih kepada orang yang benar-benar dari hubungan darah seperti itu. Tetapi tidak bisa diasumsikan ke arah sana. Nah, atas dasar orang terdekat inilah semuanya akhirnya diteslah yang namanya semua alibi-alibi yang ada orang terdekat tersebut. Sehingga akhirnya pada saat diketahui bahwa semua orang terdekat alibinya kuat, sehingga kita berpikiran ke arah luar dari orang terdekat, yaitu orang terdekat dari keluarga. Karena pertanyaan begini adalah apakah mungkin? Apakah mungkin? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu. Apakah mungkin ini si A? Apakah mungkin si B? Apakah mungkin si C? Semua kembalinya kemana? Yaitu ke motif. Motifnya apa dari kasus ini? Itu sebenarnya. Maka akan disambung-sambungkan nantinya atau dicocok-cocokkan. Kalau si A motifnya apa, alasannya apa. Kalau si B motifnya apa, alasannya apa. Kalau si C dan selanjutnya. Motifnya sebenarnya di permasalahan adalah. Nah, di masyarakat pun sama. Motif ini akhirnya disambung-sambungkan. Mulai dari masalah motif materi, keuangan, ada motif sosial, ada motifnya balas dendam, ada motifnya, ada juga yang bilang motifnya asmara. Semua masih ada kemungkinan, semua masih ada kemungkinan. Motif-motif itu semua masih ada kemungkinan. Yang jelas bahwa hampir ke 7 bulan ini masih belum ada titik terang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada perkembangan baru, ada perubahan baru, ada info terbaru, dan ada kesaksian terbaru, tentunya berkaitan dengan informasi terbaru. Kita harapkan ini semua ada. Karena sudah lama tidak ada saksi yang terperiksa lagi. Terakhir itu adalah waktu di Polda Jabar ya. Itu terakhir dan kita tidak tahu karena ada saksi yang senyap ya. Saksi yang disenyapkan. Maksudnya begini. Dari 69 kemudian berubah menjadi 106 saksi dan itu tidak disampaikan oleh pihak kepolisian dan ini dilakukan secara senyap. Artinya tidak diinformasikan siapa-siapa yang hadir di saksi itu. Dan mudah-mudahan aja dari lebih dari 30 saksi yang baru itu mudah-mudahan muncul saksi-saksi mahkota, saksi-saksi yang brilian yang akan memberikan masukan ini semua. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi ke masalah awal bahwa saksi-saksi yang sudah terperiksa kemarin memang alibinya semua pada kuat. Nah, apakah ke depan ada saksi-saksi baru yang akan diperiksa? Kita tidak tahu. Kita berharap mudah-mudahan, kita berdoa ada saksi-saksi baru yang bisa memberikan masukan, memberikan info baru, dan memberikan info yang sangat brilian. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, semoga ada yang melemahkan alibi masing-masing. Demikian malam ini saya up masalah alibi yang kuat. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat jejak itu akan muncul pada waktunya dan tidak ada kejahatan yang tidak terus bisa ditutup-tutupi. Kita yakin bahwa Tuhan Maha melihat dan kita tunggu campur tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.